Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, libur panjang pekan lalu dikhawatirkan berdampak pada klaster baru penyebaran COVID-19 apabila protokol kesehatan tidak ditaati dengan sungguh-sungguh. Penyebaran kasus baru COVID-19 juga ditakutkan berdampak pada perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekhawatirannya soal libur panjang yang berlangsung pekan lalu. Menurutnya, libur panjang yang menjadi waktu berlibur masyarakat berpotensi menyebabkan kasus infeksi COVID-19 meningkat jika protokol kesehatan tak ditaati. Jika kasus infeksi COVID-19 meningkat, tentu akan berdampak negatif bagi perekonomian dan kondisi sosial di Indonesia. Sebab jika penularan virus corona melonjak, mau tidak mau pemerintah harus memperketat pembatasan sosial kembali yang tentu akan membawa efek domino bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya Sri Mulyani berharap semua pihak ikut membantu masyarakat untuk aman dari COVID-19 dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan sehingga membantu langkah pemerintah dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Ya, pemirsa, terkait dengan pelaksanaan libur panjang di pekan lalu, ternyata menyebabkan mobilitas masyarakat meningkat cukup signifikan, terutama dalam mengunjungi kawasan wisata di berbagai daerah. Namun, akankah hal tersebut dapat mengembalikan geliat industri pariwisata? Dan kita akan membahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Halo, siang Mangi. Ya, halo, siang Fajar. Ya, Mangi, apa kabar hari ini? Sehat ya? Saya baik, terima kasih Fajar. Oke, harus selalu sehat dan semangat. Baik, Mangi, terkait dengan libur panjang di pekan lalu ini, ada data apa yang mungkin ingin dibagikan kepada pemirsa siang hari ini? Iya baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, akhir pekan lalu tepatnya pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 mungkin bagi sebagian orang merupakan hari yang cukup menyenangkan ya, karena pada tanggal tersebut merupakan hari libur nasional dan juga hari cuti bersama yang totalnya mencapai 5 hari, yang kemudian momen-momen libur panjang tersebut ini oleh sebagian orang ya dimanfaatkan untuk berwisata, baik itu berwisata di dalam kota maupun keluar kota. Dan juga ada sebagian orang yang memanfaatkan momen libur panjang tersebut hanya dengan bersantai di rumah lalu melakukan transaksi online dan juga mungkin menghias rumahnya dengan tanaman-tanaman hias yang memang saat ini sedang tren sekali begitu Fajar dan juga pemirsa. Nah, untuk Fajar sendiri nih saya mau tanya, apa yang Fajar lakukan pada saat libur panjang di akhir pekan lalu Fajar? Oke, kalau saya staycation di rumah bersama keluarga begitu ya, santai aja sih. Mungkin benar tuh tadi yang Mangi bilang, saya kemarin juga sempat melakukan transaksi online. Oh, jadi untuk Fajar sendiri ini hanya bersantai di rumah dengan melakukan transaksi online, mungkin belanja online begitu Fajar ya? Iya, betul-betul Mangi. Ya, dan ternyata Fajar dan juga pemirsa, di balik momen libur panjang pada akhir Oktober lalu ini sebenarnya ya bisa menjadi satu sentimen positif untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor pariwisata ya, contohnya seperti industri perhotelan, lalu penerbangan, lalu restoran, lalu juga transportasi, yang mana memang sektor pariwisata ini sempat mengalami kerugian yang cukup dalam ya akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, momen libur panjang di akhir pekan lalu ini sebenarnya bisa menjadi sentimen yang cukup bisa untuk menggairahkan kembali perekonomian, di mana pada episode sebelumnya saya juga sudah sempat membahas mengenai kebangkitan kembali perekonomian Amerika Serikat yang juga bisa menjadi sebuah sentimen positif. Dan jika kita bicara lebih jauh mengenai libur panjang di akhir pekan lalu, memang ternyata ini terjadi peningkatan mobilitas masyarakat ya di sepanjang akhir pekan lalu dan juga terjadi geliat perekonomian begitu Fajar dan juga pemirsa. Oke, peningkatan mobilitas masyarakat tadi yang sudah Anda sebutkan, Mangi, apakah memang betul-betul terlihat di libur panjang kemarin? Apakah kemudian datanya cukup signifikan? Nah,
Nah, ini berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan ya. Ternyata untuk kendaraan atau mobil pribadi saja ini mendominasi lalu lintas, baik itu jalur darat maupun jalur penyeberangan. Dan data tersebut juga didukung oleh pernyataan ya dari Jasa Marga yang menyatakan bahwa sepanjang akhir pekan lalu di momen libur nasional ini terjadi peningkatannya kendaraan itu lebih dari 600.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Yang kemudian ternyata jumlah tersebut ini juga meningkat sekitar 28,3% dari jumlah lalu lintas di hari-hari biasanya atau di era new normal pada hari biasa, Fajar. Oke, jadi memang jelas terlihat di sana ada peningkatan mobilitas masyarakat begitu ya dari data Kementerian Perhubungan. Tapi jika kita lebih spesifikkan lagi ke destinasi wisata atau mungkin hotel begitu ya, yang biasanya menjadi tujuan staycation atau menginap bagi para wisatawan sendiri, apakah kemudian terjadi peningkatan juga di sana, Mangi? Ya, berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata ya, ini terjadi pemesanan hotel di beberapa wilayah di Indonesia ya. Contohnya di Bandung, di Bogor, lalu Pangandaran dan juga Yogyakarta. Di mana memang menurut PHRI sendiri ini terjadi peningkatan okupansi hotel sekitar 30% di beberapa wilayah di Indonesia. Dan memang selain terjadi mobilitas masyarakat yang meningkat ya, baik itu melalui transportasi darat, lalu tingkat okupansi hotel yang juga meningkat. Kemudian ternyata untuk jumlah penumpang di bandara-bandara di Indonesia pada saat momen libur nasional lalu ini juga menunjukkan adanya peningkatan, Fajar. Oke, ada peningkatan di sana dari okupansi hotel dan juga destinasi wisata. Tapi saya juga kemarin sempat mencari-cari data begitu ya, Mangi. Ini sepertinya juga kenaikan terjadi dari sisi angkutan udara begitu ya, pesawat udara sepertinya menjadi cukup sibuk. Beberapa bandara di Indonesia melayani penumpang yang tidak sedikit begitu ya, terutama di momen libur panjang kemarin. Apakah kemudian hal ini juga menjadi satu indikasi bahwa masyarakat benar-benar berlibur meskipun kita tahu ini masih di tengah pandemi COVID-19 dan akhirnya cukup membawa keramaian di sejumlah tempat, Mangi? Ya, tentunya peningkatan dari jumlah penumpang ya yang dicatatkan oleh Angkasa Pura. Ini saya memberikan sedikit informasi ya, di mana pada tanggal 28 Oktober 2020 ini jumlah penumpang di 15 bandara di Indonesia termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan juga I Gusti Ngurah Rai Bali, ini jumlahnya lebih dari 100.000. Sedangkan pada hari Senin ya, pada tanggal 26 Oktober itu hanya sekitar 70.000, yang kemudian pada tanggal 27 Oktober ini meningkat lagi menjadi 80.000. Memang jumlah tersebut ya ini setiap harinya terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2020 lalu. Dan selain terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat udara, ternyata untuk tempat-tempat wisata ini juga mencatatkan adanya kenaikan kunjungan, Fajar dan juga pemirsa. Contohnya di Taman Impian Jaya Ancol ini mencatatkan pengunjungnya pada tanggal 30 November ini mencapai 28.000 dan merupakan jumlah terbesar ya pada saat hari libur nasional di akhir pekan lalu, Fajar. Oke, lagi-lagi data menunjukkan begitu ya bahwa memang terjadi mobilitas yang cukup tinggi, kepadatan di sejumlah moda transportasi termasuk diantaranya tadi dari penumpang pesawat udara begitu. Tapi jika kita lihat lebih lanjut begitu ya dari mobilitas masyarakat yang begitu tinggi ini, Mangi, apakah kemudian ini memang benar-benar nyata membawa dampak positif bagi industri pariwisata sendiri? Kita tahu tadi hotel di sana akhirnya mendapatkan imbas yang positif juga, kemudian pesawat terbang dari sisi penumpang yang bertambah juga mendapatkan sisi positif juga. Apakah memang benar-benar ini membawa dampak positif dan membuat industri pariwisata bergeliat kembali? Ya, kita ambil contoh dari tingkat okupansi hotel yang meningkat ya. Menurut data dari PHRI, tadi terjadi peningkatan sekitar 30% untuk okupansi hotel di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Namun sayangnya ternyata dari tingginya atau dari meningkatnya ya okupansi hotel tadi, ini ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap industri perhotelan juga terhadap industri pariwisata. Karena disinyalir tingkat okupansi hotel ya yang meningkat di saat momen
momen libur nasional di pekan lalu ini sifatnya hanya sementara, Fajar, yang kemudian akan menurun kembali untuk tingkat okupansi hotelnya di hari-hari biasa atau weekdays. Dan memang sejauh ini kita tahu ya banyak sekali termasuk industri perhotelan yang memberikan diskon bagi masyarakat yang ingin menginap di hotel tersebut ya, di mana sebenarnya hal tersebut juga dilakukan untuk menarik daya beli masyarakat. Namun ternyata dengan tetap memberikan diskon penginapan dan juga tingkat okupansi hotel yang sudah meningkat ya di akhir pekan lalu ini ternyata belum bisa memberikan dampak yang cukup signifikan dan belum bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh industri perhotelan juga industri pariwisata karena adanya pandemi COVID-19 di sepanjang 2020 ini. Dan saya juga ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa pada akhir pekan lalu ya, momen libur nasional ini di Bali terjadi peningkatan kunjungan wisatawan domestik. Namun sayangnya tetap juga belum bisa mengembalikan geliat perekonomian ya, atau belum bisa menutup kerugian pada akhir pekan lalu tersebut, Fajar. Oke, jika memang dampak positifnya sudah terlihat dari sejumlah data-data tersebut, tapi satu yang menjadi kekhawatiran termasuk juga dari pemerintah yakni terkait dengan penambahan kasus COVID-19. Kita tahu pemerintah memang tidak melarang begitu ya masyarakat untuk berlibur, tapi di satu sisi masyarakat juga benar-benar akhirnya euforia sekali menyambut libur panjang di pekan lalu dan melakukan perindahan, kemudian juga perjalanan ataupun trip-trip yang sepertinya ini potensinya cukup besar untuk penambahan kasus COVID-19. Adakah data terkait hal itu, Mangi? Iya, memang sebenarnya momen libur nasional di akhir pekan lalu ini selain bisa menggeliatkan perekonomian yang menjadi sentimen positif, ternyata juga ada satu hal yang perlu dicermati dan dikhawatirkan, yaitu penambahan kasus COVID-19 karena mobilitas masyarakat yang meningkat, di mana berdasarkan data dari BNPB sendiri, ini per tanggal 2 November 2020 jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ini telah mencapai 415.000 ya, sekitar 415.000, yang kemudian jumlah hariannya ini memang cukup melandai, yaitu sekitar 2.000-an. Namun ternyata menurut Satgas COVID-19 ya, Indonesia harus tetap waspada selama 2 minggu ke depan terhitung dari tanggal 1 November 2020 karena disinyalir bisa saja terjadi peningkatan angka kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Dan ini saya ingin memberikan sedikit informasi dan data yang saya dapatkan berdasarkan data dari BNPB untuk DKI Jakarta sendiri ya, ini di beberapa wilayah memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tanggal 2 November 2020. Salah satunya yaitu di DKI Jakarta yang mencatatkan peningkatan sekitar 1.024 kasus positif di tanggal 2 November 2020. Kemudian untuk Jawa Barat ini juga mencatatkan penambahan 341 kasus positif COVID-19. Yang kemudian Jawa Timur juga mencatatkan penambahan sekitar 284. Di mana jika kita cermati lebih jauh lagi, Fajar dan pemirsa, wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi ini merupakan tujuan wisata terbanyak pada saat libur di akhir pekan lalu yang ternyata memang ini menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Dan tentunya terkait hal tersebut ya, Fajar dan juga pemirsa, ini pemerintah dan juga Satgas COVID-19 tentunya ke depannya juga harus tetap menekan penyebaran angka COVID-19 agar tidak semakin masif ke depannya. Karena kembali lagi, angka COVID-19 yang semakin masif ini juga akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia sendiri tentunya, Fajar. Oke, risiko kemudian potensi penularan COVID-19 terutama di antara wisatawan di libur pekan lalu begitu ya, ini menjadi begitu tinggi dan menjadi kekhawatiran. Tapi apakah kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ataupun Satgas COVID-19 terkait hal ini, atau justru tes masif sudah dilakukan juga begitu di beberapa destinasi wisata? Apakah kemudian itu sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun Satgas COVID-19, Mangi? Ya, untuk Satgas COVID-19 sendiri ini telah bekerja sama ya dengan pemerintah pusat untuk menghimbau kepada pemerintah daerah agar segera melakukan rapid test secara massal ya, yang mana tujuan dari hal tersebut adalah tentunya untuk menekan penyebaran angka COVID-19. Dan selain itu, pemerintah juga bekerja sama bersama dengan TNI dan juga Kepolisian Republik Indonesia ya, yang mana pada bulan Oktober lalu, tepatnya pada tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober, ini dilakukan operasi justisi penggunaan masker, di mana
pemerintah dan juga Satgas lalu TNI kepolisian ya, ini akan memberikan denda dan sanksi bagi masyarakat yang tidak taat akan protokol kesehatan. Yang kemudian akhirnya sejauh ini juga terus dilakukan langkah-langkah dan inovasi-inovasi ya untuk menghindari terjadinya penyebaran angka COVID-19 yang semakin masif. Contohnya yang dilakukan Satgas COVID-19 yaitu dengan memonitoring perubahan perilaku masyarakat seperti yang disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dalam pernyataan berikut ini. COVID-19 atau BLC perubahan perilaku. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan data yang real time, terintegrasi, sistematis, interoperabilitas, dan sistem yang melibatkan koordinasi antar lintas sektor. Melalui sistem ini, petugas di lapangan dapat memasukkan berbagai data terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di lokasi-lokasi pengawasan secara real time. Selanjutnya, data yang dimasukkan akan diolah menjadi data statistik untuk mengetahui lokasi atau area terbanyak dengan lokasi geografis let long ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan. Data statistik ini nantinya dapat digunakan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan operasi justisi. Salah satu fitur yang terdapat di dalam sistem BLC perubahan perilaku adalah kuesioner. Ya tentunya hingga saat ini ya pemerintah pusat maupun pihak-pihak lainnya terus bekerja sama untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin masif. Karena kembali lagi Fajar dan pemirsa, penanganan COVID-19 yang cepat dan tepat ini tentunya bisa mengembalikan perekonomian Indonesia ya agar bisa pulih dengan cepat. Yang sebenarnya memang jika dicermati lebih jauh lagi untuk momen libur panjang di akhir pekan lalu ini sebenarnya bisa menjadi sentimen positif kemudian dari bangkitnya perekonomian Amerika Serikat yang merupakan mitra dagang Indonesia terutama dalam pangsa ekspor tekstil ya yang juga sebenarnya bisa menjadi sentimen positif untuk dalam negeri. Nah, tinggal bagaimana pemerintah ya ini menyeimbangi dengan terus melakukan pencegahan lalu melakukan tracing dan testing ya agar COVID-19 ini tidak semakin masif. Yang memang sebenarnya jika COVID-19 semakin masif ini akan tentunya menekan perekonomian Indonesia dan memang pada kuartal ketiga 2020 Indonesia sendiri sudah dinyatakan masuk ke jurang resesi yaitu pertumbuhan ekonominya minus sekitar 3%. Namun sebenarnya sentimen-sentimen positif tadi Fajar, momen libur panjang yang bisa menggeliatkan perekonomian negara lalu industri pariwisata dan juga bergeliatnya kembali perekonomian Amerika Serikat ini bisa menjadi optimisme yang baru yang kemudian bisa meningkatkan perekonomian di kuartal selanjutnya yaitu kuartal keempat 2020. Ya, oke Mangi, itu tadi sejumlah datanya cukup komprehensif sekali terkait dengan potensi klaster baru penyebaran COVID-19, terutama dari libur panjang di pekan lalu. Semoga kita harapkan ini sudah diantisipasi oleh pihak terkait, terutama pemerintah dan juga Satgas COVID-19. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.